Pemirsa Suara Jakarta, pertemuan antara Menteri Pertanian Dr. Insinyur HI Suswono MMA pada tanggal 12 November 2012 dengan Dr. Andes Haji Rusli Habibie MAP telah berlangsung di gedung Departemen Pertanian. Kali ini, topik yang dibahas adalah persiapan kegiatan Konferensi Jagung Internasional atau International Maize Conference atau IMC yang akan dilaksanakan di Provinsi Gorontalo pada tanggal 22 sampai 24 November 2012. Menurut Dr. Andes Haji Rusli Habibie, persiapan yang dilakukan telah mencapai 95%. Menurutnya, Gorontalo yang akan menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan IMC ini sangat merasa bangga dan semakin yakin bahwa nasib para petani terutama jagung akan menjadi perhatian pemerintah. Diharapkan para petani setempat akan semakin mendapatkan dukungan karena pihak swasta akan membantu dalam budidaya dan pengolahan jagung. Bapak Rusli Habibie mengatakan bahwa IMC yang akan dilaksanakan selama 3 hari di Gorontalo ini akan menggelar temu wicara antara gubernur, wali kota, dan pengusaha-pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri. Diharapkan dari temu wicara ini akan dapat melahirkan bentuk-bentuk kerjasama yang positif dan berkesinambungan. Kita mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pertanian untuk sebagai tuan rumah, dan ini jauh-jauh hari sudah dirancang. Kebetulan ketika Pak Fadil Muhammad jadi gubernur di Gorontalo, beliau itu mengembangkan pertanian jagung di sana dan alhamdulillah berhasil. Nah, ini setelah saya jadi gubernur, saya harus melanjutkan itu karena memang sudah dirasakan rakyat. Alhamdulillah dalam rangka IMC ini banyak negara-negara termasuk provinsi penghasil jagung akan melaksanakan kegiatan di sana. Dan tadi saya juga sudah melaporkan Pak Menteri, persiapan dari panitia pusat maupun lokal itu sudah 95% persiapannya untuk keberhasilan IMC ini. Targetnya Pak? Target kita yang pertama bisa berkomunikasi, tukar pikiran, membuat konsep-konsep tentang pengembangan jagung. Yang kedua, dengan IMC ini banyak ilmu mungkin kita bisa dapat dari teman-teman, termasuk dari negara-negara di luar Indonesia sebagai penghasil jagung, bagaimana pengembangan jagung yang sebenarnya. Termasuk harga jagung di pasaran dunia juga, kita bisa mendapatkan harga yang pasti. Skala yang lebih luas memang kita harapkan dengan target kita 1 juta ton jagung itu kita bisa dapat ketika kita harus mengembangkan jagung ini dengan melibatkan investor. Tidak bisa dengan masyarakat saja. Dulu Pak Fadil selama 8 tahun itu mengembangkan, tetapi belum maksimal melibatkan pihak swasta sehingga tidak akan tercapai. Artinya apa? Artinya masyarakat itu dengan produksi yang seadanya mereka sudah merasa puas. Tetapi kalau swasta yang datang, kita berikan kemudahan kepada mereka dan mereka bisa mengembangkan jagung di sana, insya Allah bisa tercapai. Bahkan lebih. Karena lahan kita masih cukup luas, lahan tidur masih cukup luas, bekas-bekas HGU, terus lahan-lahan juga yang dimiliki masyarakat tidak maksimal dilaksanakan, termasuk dengan modal, bibit dan lain-lain itu masih sangat terkendala bagi pengembangan jagung di Gorontalo. Tetapi kalau kita melibatkan swasta, investor insya Allah bisa masuk ke sana. Nah, ini kita harapkan bisa mencapai bahkan lebih dari target 1 juta. Karena lahan kita cukup luas untuk pengembangan. Itu tahun ini atau tahun depan Pak? Itu dicanangkan, diprogramkan oleh Fabrik Ketegi, tapi belum sampai sekarang belum tercapai karena hambatannya saya katakan tadi hanya memaksimalkan masyarakat yang ada. Tetapi kalau swasta yang masuk, pasti swasta akan berpikir bagaimana bisa mendapatkan nilai tambah buat mereka. Karena jagung menduduki posisi ketiga di dunia pangan, menurut Dr. Insinyur Mulyadi Mario, Kepala Badan Pusat Informasi Jagung,
bahwa jagung memiliki potensi besar dalam pengolahan pangan. Jagung selain menjadi salah satu makanan pokok bagi manusia, juga dapat dikembangkan menjadi pakan ternak. Ini akan menjadi proyek pengolahan pakan ternak yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha-pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Provinsi Gorontalo memiliki lahan yang luas dan tingkat provinsi jagung yang tinggi. Berikut petikannya. Ya, jadi yang jelas International Conference ini diharapkan bisa menjadi wadah ya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membicarakan bagaimana pengembangan jagung ke depan, bagaimana mengatasi isu-isu dan permasalahan terkait dengan jagung ya. Nah, untuk Gorontalo sendiri ya tentunya momentum pelaksanaan International Maize Conference akan mengembalikan gairah ya untuk mengembangkan jagung ya, untuk menjadikan jagung sebagai salah satu usaha yang diunggulkan di Gorontalo. Kira itu yang menjadi poin ini. Melihat prospek ke depan untuk jagung sangat cerah, Menteri Pertanian Dr. Insinyur HI Suswono MMA berpendapat pemerintah memegang peranan penting. Diharapkan para konferensi jagung internasional ini akan menjadi sarana yang tepat bagi para investor untuk dapat melihat potensi yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo dalam produksi jagung. Ya, tentu saja kita berharap dengan konferensi internasional jagung di Gorontalo yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Tentu saja kita berharapan agar Gorontalo yang sudah cukup dikenal meskipun kalau dari sisi potensinya sebetulnya masih jauh juga dari provinsi-provinsi lain, tetapi karena sudah dikenal sebagai provinsi jagung, hendaknya ya harus dibuktikan bahwa memang Gorontalo punya potensi itu ya, dan potensinya memang itu ada, lahan-lahan yang itu dimungkinkan. Nah, kalau ini kemudian dia bisa dengan konferensi internasional jagung di Gorontalo ini bisa dijadikan momentum untuk kebangkitan yang lebih baik lagi, yang lebih masif lagi dalam kaitannya dengan produksi jagung di sana, menurut saya ini sangat-sangat baik ya, sangat baik. Nah, apalagi kemudian tentu saja kalau ini bisa diintegrasikan dengan ternak ya, karena dengan potensi jagung yang besar bisa untuk membangun pabrik pakan ternak. Nah, sekaligus juga potensi untuk pengembangan ternak di sana juga sangat memungkinkan. Nah, ini memang sangat prospektif lah, Gorontalo itu akan menjadi pusat pertanian dan peternakan di Gorontalo. Gitu. Lalu apakah ada dampak positif bagi para petani dan peternak? Ya tentu saja kalau kemudian potensi-potensi sumber daya alam yang memungkinkan untuk pengembangan jagung ternak ini bisa dioptimalkan, nah, artinya akan banyak investasi yang masuk ke sana. Nah, tentu saja kita berharap tentu adalah pemberdayaan masyarakat setempat, ya, sehingga para petani atau peternak mereka betul-betul akan mendapatkan satu lapangan pekerjaan yang menjanjikan, ya. Dan apalagi kalau kita bicara pangan ke depan, tentu sangat penting ya untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat ya, khususnya bangsa Indonesia, dan saya kira mudah-mudahan Gorontalo akan benar-benar memberikan kiprah yang besar bagi kontribusi pengembangan pangan khususnya dalam kaitannya dengan jagung maupun dengan ternak. Kalau dibandingkan dengan daerah lain Pak yang juga penghasil jagung seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat? Ya tentu saja Gorontalo masih sangat jauh karena memang wilayahnya juga relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan provinsi seperti apalagi Jawa Timur ya, tentu masih sangat jauh ya. Tapi ya karena kemampuan Pak Gubernur yang lama Pak Fadil bisa mengkampanyekan jagung dari Gorontalo ya, saya kira ini menjadi spirit yang saya kira sangat positif, dan tentu saja ya mari masyarakat Gorontalo itu betul-betul concern dengan pengembangan jagung ini ya. Saya kira kalau ini bisa direalisasikan saya kira sangat baik. Dari Gedung Departemen Pertanian Republik Indonesia, Nancy Rajib, Suara Jakarta.